biar nanti segera bisa dibuahkan ya. Tapi karena selada itu lama banget saat proses dari pembenihan dari kecil tuh sampai umur segini aja, aduh lama banget. Ini labu madu yang aku panen di tempat yang sebelumnya aku panen daun markisa. Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di El Harista. Kegiatan terakhir kemarin habis rawat pohon anggur yang sekarang lagi pembentukan tunas baru setelah foundation pruning. Kemarin sudah sempat kasih lihat caraku buat memperbesar batang dari cabang-cabang ini biar nanti segera bisa dibuahkan ya, supaya nantinya itu buahnya itu bisa besar karena batangnya besar, karena dia ini posisinya lagi belum serempak teman-teman, supaya nanti bisa berbuah seperti buah-buah yang lagi tampak di layar ini. Ini adalah pembuahan sebelumnya ya teman-teman. Oke, habis itu kali ini aku mau ajak teman-teman buat biasa berkebun. Jadi ini adalah sawi pagoda yang sudah aku tanam agak lama dan ternyata tumbuhnya tuh kurang begitu bagus ya. Jadi bibitnya tuh dikasih tetangga, tapi karena media yang aku pakai itu kurang bagus. Awalnya aku tanam di bawah pohon anggur, kurang matahari, jadinya aku tilang gitu ya teman-teman. Terus satu potnya ini aku kasih banyak lagi tanamannya, jadinya sekarang daripada dia tumbuhnya kurang maksimal, aku mau cabut saja. Tuh lihat kayak gini, ada yang agak bagus tapi ya kayak gini, sisanya malah sudah mulai kering. Jadi nanti kita masak aja ya, biarpun nggak terlalu bagus kan dibuang sayang ya kan. Lalu lanjut, ini adalah sawi hijau yang aku tanam di tempat yang sama karena ada 2 pot, dan ini aku semai bersamaan dengan selada hijau. Sawinya aku cabut juga karena sekarang seladanya sudah mulai besar. Padahal mereka tuh semainya bareng teman-teman, tapi karena selada itu lama banget saat proses dari pembenihan dari kecil tuh sampai umur segini aja, aduh lama banget. Harusnya untuk ukuran sawi tuh yang teman-temannya yang subur tuh sudah aku panen, seladanya baru segini. Jadi sekarang aku mau kasih kesempatan buat selada ini biar bisa tumbuh dengan lebih baik, dapat sinar matahari lebih baik, dan tidak rebutan nutrisi sama si sawi yang kurang sehat kayak tadi itu ya. Sekarang sawinya juga aku cabut, dan ini adalah kulit dari telur, cangkang telur yang sudah aku kumpulin, sudah aku cuci dan aku jemur. Aku halusin teman-teman, tak becek-becek kayak gini aja sama batu. Aku taburin di bawah selada, yang ada yang sudah besar juga sih tapi nggak banyak. Ini biar melindungi selada dari siput kecil yang suka memakan daun selada. Selada ini aku campur tanam dengan bibit paprika karena kemarin memang kesulitan cari media, adanya cuman ini ya, jadi tumpang tindih deh. Dan ini adalah bibit-bibit selada yang ukurannya lebih kecil. Ini yang sudah banyak sekali diserang sama siput itu teman-teman. Jadi kemarin itu aku temuin beberapa bagian dari daunnya itu sudah mulai berlubang. Ya sudah, jadinya harus ditabur ya. Kalau kena cangkang telur kayak gini, biasanya siput kecil itu kurang begitu suka ya. Satu sisi mungkin dari aromanya yang sedikit banyak pasti masih mengeluarkan sisa bau amis ya, dan sisi lain adalah dia akan menghambat daripada siput-siput itu untuk berjalan karena cangkang telur cenderung keras dan dia agak kurang nyaman untuk siput itu berjalan dengan kondisi badannya yang lunak ya teman-teman. Jadi ini kita gunakan untuk melindungi selada, sawi kayak gitu dari serangan hama siput. Dari ukuran sekecil ini, kalau nanti bisa sampai ukuran segini, sepertinya harus lebih sabar lagi aku nunggu ya teman-teman. Ini sayuran yang
berdaun, cuman rasanya tuh lama banget buat sampai bisa dipanen. Menurutku sih, kalau buat teman-teman gimana? Rawat tanaman dan rawat-rawat anggur sudah selesai. Kali ini aku beralih ke sini teman-teman. Ini labu madu yang aku panen di tempat yang sebelumnya aku panen daun markisa. Nah, kebetulan kemarin aku ke sana lagi dan labu madunya ada 2, jadi aku ambil aja. Sebenarnya dia belum terlalu tua kayaknya dari luar teman-teman. Bismillah. Hep. Di belah 2 jadinya kayak gini. Belum terlalu kuning-kuning banget ya. Ini kameranya ambilnya dari angle kayak ini masih kelihatan orange cantik. Nanti padahal kalau setelah dikupas tuh beda lagi dia warnanya, aslinya tuh beda teman-teman. Tapi kayak gini ya udahlah, enggak apa-apa, nanti kita jadiin cemilan aja ya. Jadi kali ini aku mau manfaatin dari labu madu ini satu aja. Maksudnya yang belahan 2 ini aja. Jadi aku mau masak, aku mau buat kue lumpur ya teman-teman. Panen dari hasil yang kita tanam, padahal asal tanam habis itu terus ditinggal, tapi kira-kira bisa menghasilkan buah dan bisa kita olah untuk menjadi cemilan buat anak-anak. Seneng kan? Jadi jangan males berkebun ya teman-teman. Aku aja yang nggak punya lahan yang luas, asal tanam mana-mana yang bisa aku dapat. Kalau bisa berbuah, bisa petik sendiri, bisa lebih hemat dan lebih seger, lebih sehat. Nah, why not ya teman-teman ya. Dan ini labunya udah aku kukus, habis kukus sudah aku blender, aku masukkan bahan-bahannya dan aku campur dengan tepung. Nah, kalau yang ini daun markisanya aku masak santan campur dengan ikan asin goreng. Sementara sebelahnya bisa dipakai untuk dadadadang yang tadi, si labu tadi ya teman-teman. Nah, ini dia aku sudah buat dan udah selesai, walaupun warnanya belum terlalu cantik karena kuningnya masih cenderung kuning banget, nggak terlalu oren-oren. Aku lebih suka yang penampakannya tuh agak orange karena labunya udah lebih tua, sementara ini masih kuning banget karena labunya masih agak muda ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kegiatan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum, dadah.